Oke, kita hari ini kan belajar bersama-sama tentang soal-soal yang berkaitan dengan SNBT. Kita pertama pada video kali ini adalah 5 soal pengetahuan kuantitatif. Oke, semuanya teman-teman perhatikan di sini. A dan B adalah kita fokus nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1. A dan B adalah dua buah bilangan asli yang memenuhi A akar B. Jika A plus B kurang dari 21, maka nilai terbesar dari A plus B. Berarti di sini logika kita A akar B. Seperti itu. Maka kita cari bahwa ketika A-nya itu 1, B itu berapa? B itu sama dengan 1. Kan ini sama dengan, ya. Kemudian ketika A-nya 2, B-nya berapa? B, berarti berapa B-nya? B-nya adalah 4, karena akar 4 sama dengan 2. Kemudian ketika A-nya 3, maka B-nya sama dengan 9. Kemudian ketika A-nya 4, B-nya di sini dipastikan 16. Kemudian A-nya 5, B-nya berapa? 25. Tetapi hati-hati, A plus B kurang dari 21. Maka ini tidak memenuhi. Maka nilai terbesar coba 4 sama 16 berapa? 20. Berarti kurang dari 21, memenuhi. Maka jawabannya adalah A. Seperti itu caranya. Nah, maka jawabannya seperti ini. Kita coba satu per satu seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2. Jika M dan N keduanya adalah bilangan bulat ganjil. Oke, M dan N ini dua-duanya ganjil. Oke, ini juga ganjil. Kemudian di bawah ini, manakah di antara pernyataan berikut yang pasti benar? Kita bahas satu-satu. M kuadrat. Karena M-nya ganjil, maka M kuadrat dipastikan apa? Ini juga ganjil. Ditambah N kuadrat. N kuadrat. N-nya kan ganjil. Karena N kuadrat dipastikan ganjil. Ganjil ditambah ganjil, otomatis dia apa? Genap. Oke, maka yang satu oke, genap. Apakah M kuadrat plus N kuadrat ganjil tambah ganjil itu sama dengan habis dibagi 4? Belum tentu. Kalau habis dibagi 2 oke, tapi 4 belum bisa. Karena dia ganjil tambah ganjil hanya genap, hanya bisa dibagi dengan 2. Maka yang 2 tidak memenuhi. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, kita cek dulu. M plus N. M-nya ganjil. N-nya ganjil, maka dia bilangan genap. Kalau bilangan genap dikuadratkan, logikanya ini kan berarti bentuknya adalah bilangan genap 2K misalkan. Dikuadratkan otomatis berapa? 4K kuadrat. 4K kuadrat maka habis dibagi 4. Maka ini habis dibagi 4. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Jika ada soal seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Maka jawabannya 1 dan 3. Oke, nanti kalau teman-teman ada soal atau apa bisa di sini kan ada Telegram. Silakan soalnya bisa dikirim ke situ. Nanti saya usahakan kita bahas, kita fokuskan untuk bulan-bulan ini hanya bahas tentang SNBT atau penalaran matematika bisa, atau pengetahuan kuantitatif. Dan kita fokus sama itu dulu. Oke. Sekarang kita nomor 3. Kalau kita bahas nomor 3 di sini ya, 6AA 50B4. Jika A dan B merepresentasikan digit angka yang berbeda yang akan memenuhi perkalian bersusun di atas, berapa nilai B? Maka kita fokus sama A sama 8. Berapa dikali 8? Belakangnya 4. Paling kecil berapa? Oke, yang memungkinkan adalah 3 dikali 8. Karena 3 dikali 8 itu kan 24. Belakangnya 4. Maka kita coba
Ya, ini kita ada soal seperti ini, maka kita pakai unsur coba-coba. Maka di sini 6, 3 kali 8. Kita cek. 3 kali 8, 24, nyimpen 2, kan seperti itu. 3 kali 8 lagi, 24, 24 tambah 2, 26. Nyimpen 2 lagi, 8 kali 6, 8 kali 6 sama dengan 48, tambah 2, 50. Oke, sudah cocok. Sehingga ini merupakan A, dan ini merupakan apa? B. Oke, cocok. Maka B-nya, nilai B-nya adalah 6. Oke, selesai. Ini kita coba-coba dari angka apa yang bisa kita coba seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi yang nomor 4. Di sini untuk yang nomor 4. Jika J adalah bilangan bulat antara 1 sampai 500. Kemudian yang apa namanya? Dan K adalah bilangan bulat antara 1 dan 500 juga, tapi habis dibagi 7. Kalau J habis dibagi 9. Maka secara logika begini. J itu kan nilai 1 sampai 900 habis dibagi 9, maka nilai terendahnya 9, 18, 27 dan terakhir di bawah 500. Yang habis dibagi 9 di bawah 500 itu kan logikanya 495. Ya kan? Maka di sini 495. Kenapa saya bisa bilang 495? Karena 450 bisa dibagi 9, kemudian 45 bisa dibagi 9. Berarti di sini 495. Itu di terakhir. Kemudian untuk yang K, kita cermati dulu. K nilai terendahnya 7, kemudian ini 14, 21 dan seterusnya. Di bawah 500 kalau saya ingin K, maka 490 itu kan habis dibagi 7. Ya kan? Maka 490 kita tambah berarti 497. Nah, banyaknya C di sini itu banyaknya bilangan di sini itu sebanyak C. Maka C-nya nanti sama dengan UN. Ini kan barisan aritmatik. Maka UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Posisi N. Lah, U ke C, bilangan ke C ini. Maka dia 495 sama dengan suku pertamanya 9 plus C sebanyak ini C min 1 kali juga 9, karena bedanya 9. Semuanya kita bagi 9. Kalau kita punya apa namanya di sini semua kita bagi 9. 450 bagi 9 itu kan 50, 45, 95. Berarti ini 55. 55 sama dengan 1 plus C min 1. 1 kurang 1 habis. Maka 55 sama dengan C. Berarti banyaknya bilangan C adalah 55. Kemudian yang ini sama pakai UN, maka 497 sama dengan suku pertamanya 7 plus sebanyak K, maka di sini K min 1 kalikan ini dibagi 7, maka bisa kita simpulkan kalau 490 dibagi 7 itu kan 70. 7 sisa 1, maka ini 71 sama dengan 1 plus K min 1. Jadinya berapa? 71 sama dengan K. Pertanyaannya adalah C plus K, maka 55 ditambah 71. Jadinya adalah 126. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang nomor 5 sekarang. Jika A, B, C, D, E adalah bilangan cacah. Hati-hati bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang bilangan bulat kan, seperti itu kan ya, yang mulai dari 0. Dan A, kata kuncinya gini. A kurung B C plus D kurung plus E dikalikan ini. Ini merupakan bilangan ganjil. Maka di antara berikut ini yang tidak boleh genap. Oke. Ketika ada dua bilangan X dan Y dikalikan kok nilainya itu adalah ganjil. Seperti ini kita cermati.
maka dipastikan itu X itu harus ganjil dan Y juga harus ganjil. Dua angka ganjil dikalikan, maka hasilnya harus ganjil. Kalau salah satu ada genap, dipastikan bilangan tersebut genap. Dua angka dikalikan. Maka kalau ini kita cermati, ini kan satu kesatuan perkalian dan ini satu persatuan perkalian. Maka ada dua kesatuan dua suku perkalian. A dikali dengan B, C plus D plus E lah. Maka dipastikan dua-dua ini, dua suku ini harus ganjil. Ini harus ganjil, ini harus ganjil. Sehingga bilangan yang dipastikan tidak boleh genap adalah A. Sudah selesai. Saya kira bisa itu dibuat belajar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Israel ini ya, agar nanti lebih semangat untuk membuat video-video yang lain. Jika ada soal atau pertanyaan tentang seputar soal-soal SNBT, silahkan dikirim ke Telegram yang ada di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.